Saudara, pesan firman Tuhan untuk saat ini, ya, glorify the King taught me. Saudara bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, kesaksian terang Tuhan saat saudara mengalami transformasi pribadi, saat saudara mengalami pembaharuan yang aktif, ciptaan baru yang semakin dewasa dalam Kristus. Karena itu ayat pijakannya dari 2 Petrus pasal 3 dan Matius pasal 5, bertumbuhlah. Jadi tidak mengenal kata stuck, tidak mengenal kata berhenti, tapi aktif, kontinuitas, konsisten bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Semakin memeluk erat intim dengan Yesus, supaya imago Dei, peta teladan Allah semakin indah di dalam saudara. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi seluruh eksistensi saudara bukan hanya perkataanmu, tapi melihat perbuatan, tingkah laku, sikapmu, karaktermu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kita akan mempelajari bagaimana pribadi yang bertumbuh dewasa dalam kasih karunia, dewasa dalam spiritual quotient, inteligensi quotient, ya, emosional quotient, dan adversity quotient. Saudara bisa tambahkan sendiri kecerdasan-kecerdasan berikutnya yang terus berkembang, bukan, di dunia ilmu pengetahuan. Lalu saudara bertumbuh dalam keluarga secara dewasa, figur dalam keluarga, bertumbuh juga dewasa dalam ujian, dan terangmu maka bercahaya. Tujuan pertumbuhan kedewasaan dalam kasih karunia, pengenalan yang intim, sebenarnya satu, membangun pribadi ilahi, membangun imago Dei, peta teladan karakter Kristus, gambar rupa Allah, supaya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Orang melihat saudara, orang melihat ada pancaran, ada terang kehidupan ilahi yang keluar. Karena Kristus yang hidup di dalam saudara, harmonis dengan visi Tuhan, punya tujuan ilahi, tetap bekerja di marketplace, saudara yang desainer, arsitek, tetapi punya visi ilahi, yang di media sosial, di government, di pendidikan, ya, dan seterusnya, ya. Lalu menjadi pemenang kehidupan. Pemenang kehidupan ini penting buat kita, bukan dalam tanda petik menang atas padang gurun saja, tapi pastikan saudara menang atas padang rumput yang hijau. Bisa memahami kata-kata ini bukan? Banyak orang bertahan waktu menderita, tapi sedikit orang bertahan waktu kemakmuran. Betul tidak? Banyak orang bertahan waktu penderitaan. Bisa ikut doa puasa, kebaktian didatangi 2 kali dalam 1 minggu, puasa, ya, ibadah doa puasa datang, ibadah dalam arti ibadah rumah mesbah doa oke punya, tapi begitu kemakmuran saudara, limpah-limpah, plesir terus lupa kebaktian saudara. Ya, pastikan kita bisa menjadi pemenang kehidupan di tengah kemakmuran, bahwa Allah yang membuat itu segala-galanya dari nafas Tuhan. Apa gunanya kita ngelencer saudara, mau ke Amerika, mau ke Tiongkok, tapi ke rumah sakit? Nggak sakit kayak itu saudara, ngelencer, ya, tapi ke rumah sakit saudara, untuk berobat. Ya, diberi kuasa untuk kita kaya, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati sakit. Pastikan kita menjadi pemenang kehidupan, sebab endingnya ini kemuliaan. Ya, satu dunia baru, bumi yang baru bersama tahta Allah di dalamnya, begitu. Bukan yang seperti sekarang ini. Lalu pastikan bahwa tujuan hidup kita bertumbuh hidup dalam perjanjian kasih karunia. Tujuan kita, Tuhan, aku hidup bernafas dalam perjanjian kasih karunia. Tidak di bawah kutuk, tapi di bawah perjanjian. Jadi tidak perlu bingung datang kepada Tuhan, bingung saya ini sudah dilepaskan belum? 5 tahun lalu juga datang, saya ini sudah dilepas. Anda ini diciptakan baru, dibaptis, tapi nggak jelas pemuritan Anda, ya. Ya, yang jelas saja saudara, kalau sudah dibaptis berani mengambil baptisan, tahu arti sakralnya baptisan, ditenggelamkan dari hidup yang lama dan dibangkitkan bersama Kristus dalam kehidupan yang baru, ya jelas begitu. Karena itu bertumbuhlah supaya tidak stuck. Tidak ada kata berhenti, itu berarti satu pertumbuhan, dia akan berlaku surut dan kecenderungan menukik ke bawah.
Ya, pastikan kita aktif bertumbuh dan menjadi kesaksian karya Kristus di dalam kita. Bertumbuh dewasa dalam kasih karunia, karena kita itu punya Tuhan yang sang kreator ajaib, bukan? Pemulih kehidupan, pemelihara kehidupan. Jadi saudara pastikan bertumbuh di dalam kesucian Allah yang aktif. Indahnya, kesucian itu bukan momok yang menakutkan begitu, tapi nyaman ya. Indah, intim dengan Tuhan, lalu mengalami kehadiran Allah, bersuka-suka di dalam Tuhan, nikmat ya. Roh saya, spirit saya bebas, satu kebenaran yang memerdekakan itu asik ya. Nah, begitu saudara, ya. Pemulihan dari luka-luka lama, begitu masa lalu, tidak terungkit sudah dikuburkan hidup dalam kejadian yang baru dengan tujuan ilahi yang baru, sampai ke penyembuhan ilahi yang aktif di dalam saudara. Sampai hari ini tetap ada mujizat ya. Dan saya mempercayai itu. Saya pernah kepleset dari lantai 2, sementara penggembalaan, jatuh, terpelanting langsung kepala saya yang kayak dibanting, tar begini. Langsung saya pingsan. Ya, terjaga karena hujan, banjir di situ, lalu saya bangun-bangun sendiri, merangkak ke lantai 2 sudah muntah-muntah. 3 dokter yang nangani saya berkata, bedah kepala otak, sudah terlambat ini, sudah terjadi penggumpalan, sudah terlambat mendekati 20 jam. Begitu saudara, sudah terjadi pembekuan, penggumpalan, ini di pembuluh darah besar, di otak. Terus saya bilang, dokter bisa ngomong apa adanya? Dokter bilang begini, Pak, Bapak kuat kalau saya bicara, saya mau belajar mendengar. Ya. Dioperasi Bapak tetap gila, nggak dioperasi Bapak gila. Lalu saya bilang, saya pulang tidak dioperasi karena hasilnya sama, saya pulang aja. Dan saya tidak mau jadi orang gila. Betul, saya bilang sama dokternya gini, dokter mempercayai mujizat. Ya, ya hanya itu yang bisa menyembuhkan Pak. Iya. Bapak mau tanda tangan pulang? Iya. Saya bilang sama istri saya, yang tanda tangan, enggak mau aku, enggak mau. Saya yang tanda tangan, bawa sini dokter, saya tanda tangan, saya pulang. Gila bener, ini gila bener saudara. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini jurusnya masing-masing. Allah mau menggores sesuatu di hidup saya dengan pengalaman ini. Dan saya memang sembuh dengan mujizat. Sembuh dengan mujizat. Hanya 2 minggu setelah jatuh, saya pulang betul-betul. Saya enggak minum obat. Kalau diminum, saudara yang pernah jatuh dan gegar otak tahu perkataan ini. Kalau diminum itu obat gegar otak, kepala kayak pecah, kayak kelapa kopior, dikocak gini goyang kok, ukluk, kayak kelapa kopior betul di kepala ini saudara. Apa ini kok kocak begini saudara? Kayak apokat mateng itu loh saudara, otok gini. Wah enggak jelas ini ya. Sampai sebentar-bentar saya bilang kok panas, padahal AC-nya dingin itu. Saya bilang kok panas, buka jendelanya. Wah error ini, dipikir begitu saudara. Itu kalau korslet kan gitu. Aduh lapar mau makan, jalannya ke kamar mandi, padahal lapar mau, itu korslet itu saudara. Saya enggak. Saya tenangkan diri, saya bilang Tuhan. Terus saya bilang sama rekan-rekan di gereja, saya mau khotbah. Jangan Pak, nanti kalau jatuh, bablas Pak, berangkat Bapak. Oh enggak, saya khotbah iman dan kesetiaan Tuhan. Saya bilang nanti kalau saya sudah rasanya nggak enak, saya jatuh duduk kok. Saya akan cepat-cepat mendudukkan diri begitu ya. 2 minggu itu, minggu ketiga saya bilang juga, saya mau khotbah Pak. Ya, biarkan saya mengucapkan deklarasi kata-kata saya. Minggu keempat saya bawa mobil sendiri, L300. Goyang-goyang begini rasanya jalan. Saudara yang pernah jatuh gegar otak tahu kalimat ini. Jalan itu kayak putar-putar gini saudara. Aspalnya kayak goyang ayun-ayunan begini. Saya bawa ke rumah sakit Antonius di Pontianak, ya. Saya temui dokter yang berkata saya gila itu. Saya cari, saya mau salaman sama dia. Pas ada 3 dokter, yang satu yang praktek, perawat-perawatnya kaget. Loh ini Bapak yang kemarin ya? Suster, saya yang kemarin itu yang jatuh. Loh kok bisa Bapak naik apa ke sini? Saya bawa mobil sendiri, bingung saudara. Memang tetap ada mujizat, jangan khawatir, ya. Jangan nyali kecil. Ya Allah menghargai imanmu. Kalau berani tekan kontrak sama Tuhan, ya Tuhan kerahkan itu sorga turun sama saudara. Ciptaan baru, satu pembaharuan transformasi yang aktif. Bertumbuh itu seperti itu. Saudara bertumbuh dalam karakter ilahi yang aktif. Kasih pengorbanan yang tulus. Berhati misi yang tulus. Kesabaran yang indah. Pengendalian diri. Penaklukan submit yang baik. Yang tanpa motivasi samping. Wah itu keren. Sampai kepikiran emosi Kristus yang aktif. Ya, baru terangmu nanti bercahaya. Saudara,
Bertumbuh dewasa dalam pengenalan aktif Tuhan itu aktif menjaga dan merawat kondisi hati. Hati dalam hal ini seluruh eksistensi dalam firman sehingga terpancar kehidupan ilahi, terangmu bercahaya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata suneidesis itu atau konsentia dalam bahasa Latin, jagalah pusat pikiranmu, eksistensi seluruhnya, seutuhnya begitu. Karena itu seperti apa yang dipikirkan orang, demikianlah keberadaan orang itu, kan begitu. Amsal pasal 23 ayat 7. Karena itu berpikirlah bersama Kristus, bertumbuhlah dalam pikiran firman, bertumbuhlah dengan isi hati Tuhan, bacalah firman, perenungan yang aktif sampai punya pencerahan-pencerahan dengan firman. Pakailah ini untuk bergerak di hidupmu, di bisnismu, di pengalaman-pengalaman hidup, di keluarga, di marketmu, di mana aja. Termasuk untuk kesehatanmu, berbicaralah hal itu. Sebab tubuhmu rumah Allah. Roh Allah diam di dalam dirimu. Masa Allah gak mau berbuat mujizat atas hidupmu? Ya toh? Jangan punya konsep gini, oh nanti rapuh loh. Ya rapuh loh, hidup ini 30 kerja keras, 40 nanti sudah mulai sakit-sakitan sedikit lah. 50 sudah mulai rada bengkok. 60 bungkuk sedikit, osteoporosis. Nip hati-hati itu, tulang lutut masuk kopling 1, kopling 2 Nip. Ya, 65 lebih bungkuk bawa tongkat, 70 ngelihat peti, 71 terjun ke peti saudara. Selesai. Iya kan kata Alkitab, umur manusia 70 lebih 80 adalah kesusahan. Musa yang menyelipkan doa itu di Mazmur umurnya 120 men. Musa yang menyelipkan doa itu di Mazmur umurnya 120. Jadi jangan jadikan patokan, karena Musa melihat pada waktu itu orang-orang yang berhenti di kisaran 70-80 ya, pola hidupnya. Nggak salah loh saudara, umur panjang itu nggak salah. Jangan umur panjang sakit-sakitan saudara jadi beban. Umur panjang sehat. Karena itu kamu yang telah mati, ini saya jalan 60. Hasil cek lab saya bagus. Ya, general check up di Prodia, hasil lab saya bagus. Lever, ginjal, tekanan darah tinggi bagus. Gula darah semua bagus. Saya terima kasih. Jaga pola makan, jangan semua dimakan. Ya, kendalikan lidah, bukan hanya perkataan, termasuk lidahmu atas makanan yang berlemak-lemak itu loh saudara. Kalau enggak mau guling-guling, jangan terlalu makan yang guling-guling itu saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, maksudnya masuklah dalam dimensi ilahi. Ada pikiran standar umum, adalah pikir yang dimensi ilahi, berpikir dengan Tuhan. Pikiran kebenaran, pikiran yang mulia, agung, kemuliaan, terhormat, bermartabat, yang kudus. Semua yang manis, sedap didengar, kesaksian keajaiban. Semua yang disebut kebajikan, yang punya value, kebajikan itu, yang ya punya manfaat, yang kebergunaan begitu. Dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4. Ini profesor psikologi Carol Dweck ini, guru besar psikologi di University Stanford, Columbia, Harvard, Illinois. Dia meneliti mengenai neuroscience, mengenai pola pikir, membuktikan bahwa pemikiran manusia yang aktif dan berpikir yang berkualitas itu mampu membangun nilai-nilai kehidupan yang berarti ketika ada stimuli atau stimulus, rangsangan, tantangan, ujian-ujian kehidupan. Jadi jangan takut dengan tantangan. Tantangan-tantangan itu memang menstimulasi, merangsang untuk saudara berpikir hal-hal yang kebenaran, kemuliaan, keperkasaan Allah. Kan begitu. Keajaiban, bukan, aduh mati aku, apalagi ini Tuhan. Kok gini lagi ya? Terlalu dangkal iman yang seperti itu, bukan? Lalu punya konsep, kawan, dengar. Ya, boy, sorga dekat, berkat banyak, sorga dekat. Ujian, wah sorga jauh, neraka yang dekat. Konsep apa itu saudara? Teologi dari mana? Bedah Alkitab gak ada itu cerita. Ayub 10 anak, ujiannya dimensional. Finance kena, kesehatan kena, hari tua loh. Jangan dipikir hari muda, hari tua 10 anak sudah besar. Kata Alkitab mengadakan perjamuan di rumah masing-masing anak bergantian. Kena semua loh, keluarga kena, finance kena, penjarahan, kesehatan hancur. Keluarga hancur, istrinya sampai tidak tahan. Aduh gimana sih, mana Tuhanmu itu mana? Sampai seperti itu, sudah mati semua anak-anak, sudah kena penjara, tinggal dirimu, kusta lagi sekujur tubuh. Mau apa ini, mau tunggu apa?
pakai hukum perjanjian lama, kutuki Tuhan lalu kamu mati. Ayub bilang pertamanya, kayak orang gila aja kamu, mau yang baik, tapi yang kena ujian begini kamu gak mau. Pertamanya kuat Ayub, tapi cukup di pasal 3 Ayub goyang. Lebih baik mengutuki hari kelahiran, lebih baik gak ada orang yang namanya Ayub lahir kalau ceritanya begini. Tuhan bilang, Ayub, aku belum selesai dengan kamu. Kalau ada saudara yang datang penuh beban berat, ingat kata ini, Tuhan belum selesai dengan saudara. Kenapa harus mengakhiri terlalu pagi, kawan? Belum diterima, belum dibuka pintu sorga untuk saudara kah? Kok cepat pulang? Jangan. Pulang itu menang, jangan pulang terseok-seok kepleh begini. Malu-maluin. Yesus besar tapi kepleh begini. Malu-maluin saudara. Iya, pulang-pulang dengan baik saudara. Ya. Lalu dikembangkan mengenai fungsi otak dari Carroll tadi. Ternyata kemampuan otak saudara berpikir ini pusat kendali kehidupan. Berpikir, analisis, ide, tujuan, perencanaan, motivasi, visualisasi, imajinasi. Ini otak. Daya ingat, memori, tajam. Ya. Keren saudara. Latih otak saudara. Nggak pikun, nggak. Aktiflah. Membaca, sharing, diskusi, atur keseimbangan. Komsel-komsel, aktiflah diskusi begitu. Bedah Alkitab, PA. Nanti kan enak penggalian yang aktif, saat teduh pagi yang aktif. Otak juga atur keseimbangan tubuh, pertumbuhan metabolisme, sistem kerja organ-organ tubuh, sistem gerak tubuh, koordinasi otot, peredaran darah. Otak, pusat eksistensi, karena itu perlu diisi dengan banyak kebenaran. Berpikirlah sebagaimana Allah berpikir, firman Tuhan. Aktif, mengatur interaksi sosial, membangun hubungan berkualitas, mengelola emosi dan kepribadian. Ini otak. Jadi kecerdasan emosi pun perencanaan relasi dari otak. Nggak pikun nggak saudara. Mami saya umur 81 tahun minta HP 3. No, Mac, apa mam? HP-mu yang bekas jangan buang ya nak, kirim ke mami. Oke, kirim. Kenapa HP begitu banyak? Iya, ini Telkomsel, ini Indosat, satu-satu. Ternyata menjadi sahabat radio Bahtera Yuda di Surabaya itu loh. Yang pakai nama Mami Caroline itu mamiku saudara. Itu aktif menyapa, nulis ayat tiap pagi loh. Nggak pekun 81. Kalau dia kangen sama saya, Mac sehat Mac, sehat mam, ayo cerita. Cerita dia, nyom, nggak pekun saudara, 81 cerewet amat ini. Nyom. Saya sampai dengarkan panas saya taruh gini. Terus saya jalan-jalan, saya kerja. Mac, kamu masih dengar aku? Aku dengar. Padahal aku sudah ke toilet, kemana-mana makan, di meja makan. Aku balik lagi. Gak bekon saudara, jangan. Kalau dibiarkan diam gini, ya nasib. Nah itu bekon saudara. Jadi jangan direstui itu ya. Bertumbuh SQ, IQ, EQ, adversity quotient ya dalam kasih. Firman itu punya kuasa transformasi sampai sebegitu. Karena firman itu kehidupan, bukan teori psikologi, bukan teori sebatas motivasi, bukan teori filsafat yang bisa berhenti kena era dan zaman yang berbeda, bukan. Ini firman kehidupan, sang sabda, firman yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus yang jelas, firman kuasa kebangkitan dan hidup. Itu transformasi luar biasa. Inteligensi kena, emosional kuat, bagus. Saudara tidak cukup hanya punya IP sampai 3,94 hebat tertinggi, enggak. Kalau emosional quotientnya enggak bisa berimbang, dunia sekarang cari relasi, teamwork dengan orang-orang yang emosional quotient. Tes HRD itu ada pancingan-pancingan emosional quotientnya. Kita enggak bisa meledak-ledak menangani apalagi kondisi genting, krisis, pandemi. Enggak bisa kita kayak mercon petasan, tar, pecah-pecah terus, tidak bisa. Butuh. Motivator dunia Anthony Robbins mengakui emosional quotient Anda harus berjalan seimbang dengan inteligensi quotient Anda. Jack Ma, orang-orang besar ngakui. Ya. Warren Buffett juga ngakui saudara. Ya. Nantinya ke sini sebabnya, waktu bertumbuh terstimulasi semuanya dengan indahnya imago Dei ini betul-betul jadi. Saudara kagum akan dirimu dan perubahannya, transformasi. Wow. Ternyata aku ini khusus ya, aku ini spesial. Aku sedang terus aktif bertumbuh dalam pikirannya Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, punya tujuan Allah, punya visi ilahi, kerja tetap di marketplace,
Mau itu arsitek, dunia art, begitu media sosial, marketing, di industri, begitu ya, di akuntansi dan seterusnya, di government. Tapi saudara, dalam visinya Allah melaksukan itu, begitu saudara. Ya seperti Daniel di istana Babilonia, Yusuf di Mesir, kan begitu saudara. Tentu tidak ada bait Allah bukan di Babil, nggak ada bait Allah di Mesir, yang ada kuil-kuil berhala. Tapi hidup dalam visi Allah, tetap menjadi berkat. Nah, sampai sebagaimana kualitas kreatif Allah itu nyata di hidup saudara. Nah, sampai tumbuhlah kedewasaan seorang laki-laki seperti ini. Saudara menjadi pemelihara kehidupan, pelindung identitas, pendidik karakter, pelatih kedewasaan. Ini kalau menjadi figur ayah kan keren saudara. Ya, Rockman, di sini hatimu. Ya, kalau saya tidak berbicara gender, ibu-ibu bisa punya hati bapak, sorga, hati bapak, father, pater dalam bahasa Yunaninya itu father, itu isinya ini itu. Kenapa disebut bapak? Karena memang pemelihara kehidupan. Seorang ibu bisa punya hati bapak sorga untuk melindungi identitas keluarga, pendidik karakter, pencipta inspirasi bagi anak-anak, pemberi pengharapan, pengampun, penyayang. Nah, kalau ini MWM ini, figur seorang perempuan yang makin dewasa, ke titik kematangan imago Dei-nya terjadi, pakai istilah bahasa Ibrani Ezet Kayil itu, berkarakter terpuji dan multi skill. Keren saudara, berbuat kebaikan untuk keluarga, untuk suaminya, dapat dipercaya, akrab dengan Tuhan, bijak dalam keputusan, menata diri terhormat. Wah, banyak sekali ini perempuan ya, menata rumah. Ini Amsal 31 isinya ini. Investasi ladang, pengelola keuangan dengan baik. Wah, keren ini. Menata keuangan, kepujian bagi keluarga, kehormatan bagi anak-anak. Ya. Ini bisa dikembangkan di kepribadian kita makin tajam. Setiap pribadi itu berharga dan spesial. Saudara bisa mempertajam di spiritual gift. Hikmat Allah yang semakin bertambah untuk dunia marketku. Di kantor mana aku bekerja, punya terobosan-terobosan, begitu. Ya, inspirasi ilahi, punya pengetahuan ilahi, punya solusi-solusi ilahi yang di atas dimensi rata-rata manusia. Nah, ya. Punya kemampuan ability di mana? Temukan itu. Apakah aku seorang motivator, inspirator, konselor, mentor, administrator, atau aku seorang kreator? Begitu ya saudara. Makin dipertajam sebab akan terus naik itu di dalam hidup saudara. Tajamkan aja di situ. Ya, contoh saya ngambil S2 psikologi konseling begitu, program MA terus lalu 3 tahun lalu saya naikkan ke MTH. Ya saya tajamkan terus di situ. Senang dengan dunia psikologi, tipe kepribadian manusia, bukan untuk penghakiman, untuk pemetaan lalu solusi bagaimana menjadi pribadi imago Dei. Begitu saudara. Hidup saya ya di ruang konseling, konselor, ya pranikah, keluarga, konseling kepribadian, yang carut-marut, yang unik-uniknya manusia, ya duduk kita cerita bareng, tidak intimidasi, untuk melihat petamu itu bisa menjadi imago Dei dan pemenang kehidupan. Konselor sejati tidak membuat kliennya kebergantungan dirinya, tapi bergantung kepada Kristus. Jangan mempertunangkan orang dengan dirimu. Saya pesankan termasuk untuk para pendeta, jangan pertunangkan jemaat dengan dirimu. Sebab kita punya keterbatasan, pertunangkan jemaat dengan Tuhan. Dia, Yesus yang nebus, darahnya yang nebus, bukan darahnya kita. Darah Yesus yang tebus. Kutuk dosa diselesaikan dengan darah Yesus, bukan darah kita-kita. Jadi pertunangkan jemaat dengan, pertunangkan anak-anakmu dengan Yesus. Ya, nanti keren jadinya. Sedap, betul sedap. Lalu saudara bisa membangkitkan potensi yang terbaik, saudara dibuat kagum. Gak perlu pembandingkan. Ojo dibanding-banding, ke Allah opo iku, ya toh. Iku nyanyian orang gede itu saudara, gak cocok untuk anak kecil. Ya, gak usah latah nyanyi-nyanyikan ya. Ya. Kita punya 3 anak, 3-tiganya punya spesifikasi, nggak perlu pembandingan. Masing-masing pasti spesial. Keren kalau bisa lihat itu, saudara bisa lihat, di rumah kita ini kayak jemaat mungil ya, kayak komsel mungil. Masing-masing kelak terinspirasi untuk yang produktif. Nah, sampai kerja kepribadiannya, saudara bisa rumuskan, ya, sampai ke pengalaman rohani, tidak ada yang terbuang.
Di peta hidup kita, pengalaman masa lalu, kecil kita, tumbuh kembang, pengalaman nikah, pengalaman kerja, nggak ada yang terbuang. Sampai pengalaman-pengalaman rohani. Itu mata rantai semua untuk pemetaan kepribadian. Ya, benar. Saya pernah dipakai di HRD satu perusahaan. Nggak kenal orang-orangnya. Pak, tolong dilihat Pak, ini bagian akuntansi, ini bagian depan, ini bagian gudang. Cocoknya betul nggak di sana? Kita duduk bareng-bareng, kita cek-recek. Umum loh ini, umum, tidak Kristen. Ya, jadi umum. Kita petakan yang begini-begini, ketemu. Kuncinya pakai ini saya rumusnya. Kan keren saudara. Terus saya kasih pelaporan hasil Pak, rekapnya seperti ini. Orang ini cocok untuk gudang. Orang ini cocok untuk depan, garis depan, CS ini. Customer service-nya ini orang cocok. Ini untuk marketing ini Pak. Ini senang ini relasi orang ini. Nggak ada kamu nggak rame. Samsu, itu nggak ada kamu nggak rame. Orang-orang sanguin itu tipe-tipe untuk orang marketing. Jangan cari orang sanguin yang peneliti, pemikir, begitu. Nggak ketemu saudara. Pemikir ya pemikir, dia di dapur pemikir. Keren bukan? Nanti kan saudara bangga dengan dirimu. Terima kasih Tuhan, aku kagum loh keberadaanku. Nggak duplikat saya ini, saya original begini. Jadi nggak perlu juga jadi orang lain saudara. Spirit ini nanti akan menafasi hidup saudara. Keren bukan? Perfect understanding, wise strategy, ini roh Kristus ini. Akan terimpartasi di hidup saudara. Extraordinary wisdom gitu. Sampai pencerahan-pencerahan. Sampai nasihat dan kepercayaan, keperkasaan Allah yang hebat itu ada di hidup saudara. Next berikutnya, jadi saudara bisa lihat pribadi saudara bertumbuh. Ya, meneladani Kristus, mengalami kesukaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal materi. Tapi kesukaan di dalam Allah, kebenaran yang memerdekakan, shalom, damai sejahtera, Roma 14:17. Lalu pribadimu menjadi suratan Kristus, dikasih, dikuduskan, lalu dipermuliakan bersama. Bertumbuhlah, selesai itu praktek paling simpel di keluarga. Ini untuk figur seorang ayah sedap ini. Anakmu bertemu dengan figur, wow, papa ini seperti rumah kesukaan. Bertemu figur seperti rumah kesukaan dan kebenaran ilahi, rumah identitas pohon keluarga. Mama ini rumah kasih sayang bagi kami. Ya, villa indah, rumah indah, kalau tidak ada figur tetap hampa, sepi di batin, betul enggak? Ya toh, indah semuanya. Saudara hanya lihat batu-batuan yang mati, elok, mahal harga, tapi sepi di batin. Tapi kalau ketemu figur lain cerita, ada kehidupan Allah, kehidupan ilahi. Anak-anakmu terinspirasi. Wow, ini pendidik karakter ini. Wow, tertanam etos kerja dari kecil di rumah itu. Manajemen untuk menata keuangan bisa dari kecil, dimulai dari rumah, ya, sampai membentuk teamwork, bagi tugas, bisa dari rumah. Pendidikan, kurikulum itu di sekolah, tapi rumah, saudara bisa selesaikan banyak hal. Pendidikan edukatif karakter, etos kerja, manajemen keuangan, ya teamwork, jalinan batin yang tidak didapat di kurikulum di sekolah. Kalau bisa lihat itu terang saudara. Lalu bertumbuhlah dewasa dalam ujian. Maknai bahwa ujian kehidupan itu bukan kerugian, kegagalan, kehancuran, kutukan. Yaitu toh, kalau berkat sorga dekat, diuji Tuhan, wow neraka yang dekat. Wah apalagi ini Tuhan, ngomel melulu. Gak besar-besar, gak mateng kita. Ya, kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan loh saudara. Via dolorosa itu proses yang kita harus lewati di setiap hidup. Saudara tanya orang berhasil manapun punya via dolorosanya masing-masing. Jalan salibnya. Gak ada kaya mendadak, gak ada. Gak ada kepercayaan mendadak. Ya. Tujuan ujian kehidupan itu supaya kita tumbuh dalam kualitas imago Dei. Jadi pikiran, kehendak, emosi Allah. Sebab ini tidak bisa dibeli di bangku kuliah. Saudara harus masuk ke lapangan. Betul mengalami dari dekat. Bersentuhan langsung. Ya, saya pernah bersentuhan berulang kali, istri saya ada di ambang kematian. Pernah berak-berak darah. Kami nggak lari dari pelayanan. Sementara di rumah misi. Ya, sampai yang terakhir saya bilang, sayang belum waktunya berangkat. Saya pikir sudah mau berangkat, ciri-cirinya sudah pucat, sudah pecah bibir, sudah putih. Ya sudah mulai dingin naik, mata sudah mulai redup wattnya. Itu kan ciri-ciri. Pulanglah sana sorga yang mulia. Kan begitu saudara, itu ciri. Ya saya bilang, Tuhan buat sesuatu goresan yang berarti di hidup kami. Allah hanya berbisik simple.
Anakku, aku mau bikin kenang-kenangan yang tidak bakal kamu lupakan seumur hidup. Saya sudah telepon mertua, Pap, Mam, tidak kuat ini, Esther kayaknya mau berangkat. Papa, Mama bilang gini, 23 tahun saya rawat Esther. Kok kamu baru 2-3 tahun pernikahan, kamu nyalinya kecil, Mikael. Ya, wah tergambar masih 23 tahun, lama amat gitu ya. Ya, itu sudah anfal itu saudara, karena punya kelainan jantung istri saya. Dari kecil, jadi berat. Ya, proses COVID kemarin berat. Ya, tetap saya bilang gini, yang ayo kuat, bangun. Ya, ini bukan kutukan sayang. Kadang-kadang dia kan nangis, aku salah apa? Aku salah apa? Aku ini anak pendeta dari kecil besar di keluarga pendeta. Aku nggak dugem-dugem, aku sih salah apa? Kan gitu saudara, mengintimidasi diri sendiri. Saya bilang, nggak ada yang salah benar di sini. Ya kebenaran Kristus yang memerdekakan. Sudah tahan ya, ya tahan. Angkat pujianmu. Berulang kali, selamat, menang, nggak jadi mati sampai hari ini. Ya, jelek-jelek gini. Jelek-jelek gini sudah 35 tahun nikah loh saudara, dipikir baru kemarin ya. Udah 35 tahun, saya nikah tahun 87. Ya, sudah 35 tahun, Agustus kemarin. Sama Esther, saya jalani berdua. Oh, suka dukanya men, gak habis serinya men, kebaktiannya habis waktunya. Jalan. Ujian kehidupan Abraham. Saat tubuh Abraham dan tidak dikarunia anak kayak Abraham. Anak angkat banyak, anak angkat guru-guru banyak. Guru-guru yang jadi anak angkat kami. Saat tubuh Abraham sudah sangat lemah, usia 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup toh, namun terus menanti kehadiran anak perjanjian. Gak datang juga. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, namun Abraham tidak bimbang dan semakin teguh imannya. Bahwa Allah berkuasa menggenapi firman-Nya. Ini kata-kata kunci ini. Tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, namun Abraham tetap percaya dan berharap. Kata-kata itu yang sering saya bisikkan di istri saya. Tetap percaya sayang, tetap berharap. Tuhan tidak tidur, kamu bisa bangun. Ya, waktu COVID kemarin kena 10 hari di rumah sakit Udayana, saya pegang tangannya. Tetap percaya sayang, saya nemani kamu di sini. Saya kena gara-gara kena makanannya ndak habis, saya habiskan begitu saudara. Terus saya ikut-ikut demam, saya dibawa juga, bapak juga demam, ayolah bawa saya. Bawa sampai dokter Cok yang nangani di rumah sakit Udayana Jimbaran itu saudara. Terus periksain, tak-tuk, foto ronsen gini. Baru 2 hari saya diginin. Bapak boleh pulang katanya loh. Pulang. Terus saya bilang, dokter boleh saya minta satu permintaan. Hanya satu aja. Nggak minta soal yang lain-lain. Saya nunggui istri saya di sini sampai dia pulang. Ya, oh boleh. Bapak kumpul orang COVID. Nggak apa-apa. Ya, loh satu kamar ini 4 orang COVID. Bapak mau, satu kamar mandi, mau, ya, Bapak enggak ketularan, enggak bilang begitu. Betul saya tunggui 10 sampai 12 hari, satu kamar mandi sama orang COVID dan saya pulang dites lagi. Pak pulang, enggak ada COVID-nya, pulang, pulang saya, ya. Saya uji bagaimana cara Tuhan saudara memproteksi. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kalau imannya enggak sama, jangan ditiru. Ya, memang saya orang besar di lapangan, rodok nekat saya memang. Ya yang gitu-gitu hal ini diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Ujian kehidupan ini kurikulum. Ya, kedewasaan dan iman. Ingat bukan kisah Yusuf 11 berkas gandum, matahari bulan ayah ibunya menghargai dia, maksudnya sujud itu sehubungan dengan visi Tuhan. Dan benar gara-gara visi ini dia harus dicemburui sama saudaranya, dijual toh sebagai budak toh. Ya, di Mesir. Lalu dibeli sama Tuan Potifar, berintegritas, hidup mencintai Tuhan dengan pikiran dan hati Tuhan dia. Ya, indah, makin indah. Dipercaya oleh Tuhan, sementara ada di tahanan keren bukan? Sekarang tiba waktunya bukan kelas Tuan Potifar, tapi rajanya Mesir yang dapat mimpi dan tidak bisa tidur galau. Dapat ini 7 lembu betina tambun, 7 lembu turus, ya toh? 7 gandum berisi, 7 gandum kurus. Apa artinya? Dipanggil seluruh ahli nuju Mesir, tidak bisa. Juru minuman bilang, Paduka Mulia ada orang, tapi narapidana orang asing. Ahli menafsirkan mimpi, panggil dia datang kemari. Wah keren, dia bilang, Tuan Paduka Mulia, 7 tahun kelimpahan akan terjadi di Mesir. 7 tahun kekurangan, paceklik panjang akan terjadi di Mesir.
Karena itu strategi, dapat hikmat lagi. Tengok, cari seorang yang berakal budi, paduka mulia, bijaksana. Tempatkan penilih-penilih atas negeri. 20% ini manajemen keuangan ini. Hikmat dari mana Yusuf ini, saudara? Ya, kumpulkan bahan makanan dalam kota-kota regional untuk paceklik yang panjang. Ini loh saudara, kalau mau nabung itu kayak gini. Gaji 1 bulan, ada persepuluhan, 20% investasi diamankan, begitu. Ini ada rumusnya ini, ya. Benar-benar terjadi, akhirnya tiba waktunya Yusuf yang dilantik. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Saudara-saudaranya kelaparan toh di tanah Kanaan, belanja gandum ke tanah Mesir. Yusuf tidak balas loh, padahal mereka jual. Yusuf berkata, ini bahasa kuncinya, jangan bersusah hati menyesal diri karena kamu menjual aku ke Mesir sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Kata kuncinya memelihara kehidupan. Saudara, bisnis apapun Tuhan bisa buat saudara besar. Ada prosesnya, tenang aja, lewati aja. Asal kuncinya memelihara kehidupan bukan untuk mengagungkan kerajaan diri sendiri, kerajaan bisnis. Tapi kerajaannya Tuhan. Nanti tetap ada solusi, tetap ada pemulihan. Kuncinya memelihara kehidupan. Tangkap, genaplah ini, figur ini, pemelihara kehidupan, pelindung identitas, bukan? Satu kesaksian 1 menit terakhir, berkenan WL Singer bisa bersama-sama kami. Saudara, ini menjadi catatan bahwa kemuliaan kehidupan itu tidak ditentukan oleh status sosial, kepopuleran, namun pribadi berintegritas. Ya toh? Ini pernah terjadi, ini berita ini menggemparkan. Adolf Meckel ini orang Jerman, Tulen ya. Adolf Hitler itu Jerman. Tahun 2007 Meckel ini dinobatkan orang terkaya di Jerman. 12 miliar US dollar. 12 miliar US dollar kalau $1 15.000 kurang lebih 180 triliun rupiah. Ya, tahun 2008 hanya beda 1 tahun kena krisis global toh. Beliau salah ambil keputusan di pasar saham. Kerugiannya sekitar 3 miliar, ya 45 triliun. Masih sisa kurang lebih 135 triliun dengan usia 74 tahun. Kok bunuh diri? 135 triliun dengan usia 74 tahun kok bunuh diri? Nalar di mana coba? Bahasa pentingnya, kalau hatimu melekat pada uangmu, uang yang tak seberapa hilang itu seakan-akan hidupmu pun ikut hilang. Jadi pastikan hidupku bukan di hartaku, hidupku di Tuhanku. Uang segitu kok dibandingkan masih 135 triliun kok harus bunuh. Itu dia tabrakkan diri di kereta api cepat itu, sampai jadi peringatan itu. Di Jerman. Tidak perlu ditiru ya saudara yang ini. Ya, kuatkan hati.